bercerita. Saya dari PBSI 01 dengan NPM 22203010052. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas akhir mata kuliah pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Untuk materi yang saya tampilkan pada video ini yaitu menggunakan kalimat efektif. Selamat menonton video. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Iya. Baik, pada siang hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu presentasi dulu ya anak-anak. Ini ada yang udah berangkat? Ada yang belum berangkat? Enggak. Novi, Bu. Oh, Novi, ya Allah, Novi. Oke, tak presensi ya dari Fadila, Ika, Hadri, Ivan, Tata, Ocit, Isa, Naswa, Rufus. Oke, berarti yang nggak hadir Novi ya. Novi udah ada WA itu belum? Kalau dia terlambat mungkin apa sakit gitu. Katanya besok adiknya, Bu. Oh, jemput adiknya juga berangkat. Ya, adiknya senang. Ada yang tahu nggak ini mau mengajar apa? Mau tahu nggak? Enggak. Nggak boleh, harus mau tahu. Oke, jadi Ibu mau mengajar mengenai penggunaan kalimat efektif. Sebelum itu ada yang tahu belum kalimat efektif itu apa? Kali ini kalian pernah nggak sih menemukan sebuah kalimat yang penggunaan huruf kapitalnya itu tidak tepat? Pernah nggak? Nah, itu adalah kalimat yang tidak efektif. Sama penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Jadi kalian belum tahu ya? Oke, sudah belum tahu. Mari kita simak video berikut. Hai semua, jumpa lagi dengan apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan padat, jelas dan lengkap agar mudah dipahami. Selain pengertian, kita juga harus tahu apa syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif ada 4. Yang pertama, harus sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat agar lawan bicara kita mudah memahami apa yang kita bicarakan atau apa yang kita tulis. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek dan pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang sebutannya tidak memusingkan. Yang ketiga, tidak boros dan tidak bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele, supaya orang mudah mengerti apa yang kau ucapkan. Nomor 4, tidak ambigu. Di dalam KBBI, ambigu artinya bermakna ganda atau bermakna lebih dari satu, sehingga menimbulkan kerancuan atau multitafsir. Jika ingin kalimat kita tidak ambigu, maka kita harus memilih kata, tanda baca, intonasi dengan cara yang tepat atau benar.
ciri-ciri yang satu ini. Yang pertama, minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua, jangan ada preposisi di depan subjek. Contohnya ialah, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, itu tidak efektif. Sedangkan efektifnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kita lanjut nomor 3, yaitu hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Contohnya ialah, dia yang pergi meninggalkan saya. contoh yang barusan kita lihat adalah salah, karena di dalam contoh tersebut ada kata yang ini adalah konjungsi. Sudah dibahas tadi bahwa kita seharusnya berhati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat yang adalah konjungsi subordinatif atau infinitif. Jadi seharusnya yang betul adalah Dia pergi meninggalkan saya. Ya baik, jadi itu tadi video mengenai apa itu kalimat efektif. Nah di sini Ibu mau melanjutkan menjelaskan lebih lanjut. Yaitu menggunakan kalimat efektif. Untuk pengertian kalimat efektif yaitu kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Yang selanjutnya itu ciri-ciri kalimat efektif. Seperti yang ada pada video tadi, di sini juga kalimat efektif harus memiliki unsur penting yang pokok, yaitu adalah adanya subjek dan predikat. Dan yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku sesuai dengan EBD atau pedoman PUEDI. Dan yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Dan yang terakhir, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Selanjutnya, untuk penggunaan kalimat efektif yang benar. Di dalam kalimat efektif yang benar harus ada penggunaan tanda baca yang jelas. Dan yang kedua, penggunaan huruf kapital harus tepat. Jadi huruf kapital biasanya terletak pada awal kalimat. Nah, untuk di tengah kalimat itu huruf kapital tidak diperbolehkan seperti itu. Dan yang ketiga, penulisan huruf italik yang tepat. Selanjutnya, penggunaan kata baku yang tepat dan penulisan kata pendudukan yang tepat. Jadi, ejaan disebut juga tata tulis yang harus diterapkan pada tulisan sebuah konvensi atau kesepakatan dari para ahli bahasa dan praktisi bahasa Indonesia. Penerapan ejaan harus sesuai dengan PUBI, terutama diwajibkan di dalam dokumen-dokumen resmi. Jika kalian memeriksa dokumen yang tertulis, kalian dapat mengeditnya terutama dari ejaan. Jadi bisa disimpulkan, kalian bisa mengetahui mana sih kalimat yang efektif dan mana kalimat yang tidak efektif. Nah, seperti itu. Jadi setelah Ibu menjelaskan tadi, kalian sudah paham belum apa itu kalimat efektif dan apa itu kalimat tidak efektif? Baik, jika kalian sudah paham, di sini Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 4 orang. Nah, nanti kalian mengerjakan apa kalimat efektif yang kalimat yang tidak efektif dan dibenarkan menjadi kalimat yang efektif seperti itu. Ini sudah bisa kelompok 1. Nah, apa? Kalian mengerjakan itu secara diskusi. Nanti Ibu beri nama kepala untuk masing-masing orang. Jadi di setiap kelompok ada 4 orang. Jadi nanti Ibu beri nama kepala untuk urutan 1, 2, dan 3 dan 4. Dan selanjutnya kelompok lain juga sama 1, 2, 3 dan 4. Dan nanti untuk mekanisme presentasinya nanti setiap kelompok hanya perwakilan satu saja. Jadi misalnya kelompok 1 perwakilan di nomor 1 dan nomor kepala 1, kelompok 2 nomor kepala 2 dan selanjutnya. Oke, seperti itu. Nah, di sini Ibu beri waktu kalian 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan tugas itu. Nah, apa? Kalian mengerjakan tugas itu dengan berdiskusi bersama teman-teman dan juga membuka buku paket bahasa Indonesia, karena di sana juga ada materi untuk kalian mengerjakan membantu acara seperti itu.
Nah, dibacakan ya. Ibu di sini akan menulis 4 soal itu. Nanti kalian yang maju akan menulis juga, tapi kebenarannya, dan nanti kalian akan presentasi alasan mengapa kalimat itu tidak efektif dan kebenarannya bagaimana. Sambil dibacain saja. Kalau kalian ada yang bisa, boleh banget ditanyain ke ibu ya. Ya ibu.
Oke. Baik, sudah 15 menit. Untuk kelompok 1, silakan pelan-pelan maju ke depan untuk menuliskan pembenarannya dan menjelaskan mengapa kamu memilih pembenaran itu seperti itu. Siapa kelompok 1 yang akan maju? Nih. Untuk kelompok 2 selanjutnya dipersiapkan ya. Iya, Bu. Baik, mengapa Mbak Ida memilih pembenaran itu? Bisa tolong jelaskan alasannya? Karena pada kalimat nomor 1 itu pada kata ya itu tidak perlu menggunakan titik 2, jadi langsung ke perinciannya. Terus ada lagi satu lagi, bagian ini ya, sasa sebelum kata dan harusnya ada koma gitu ya. Oke, sudah. Apakah teman-teman ini sudah benar? Teman kalian sudah? Boleh, oke. Ada pertanyaan silakan. Untuk subjek kalimat SMA Merah Putih itu bisa langsung disebutkan di awal kalimat, jadi biar struktur kalimatnya bisa lebih jelas. Oh baik. Jadi SMA Merah Putih Akan diwakili oleh 5 siswa yaitu Dian, Mustaqim, Bara, Salsa, dan Nina. baik. Terima kasih Mbak Fadila. Oke, beri tepuk tangan untuk teman saya yang sudah maju. Ya. Untuk kelompok 2, siapa yang akan diwakili untuk penulis? Coba. Saya, Bu. Kelompok 2 ini cowok-cowok semua ya? Ya, betul. Oh ada cewek satu. Oke, itu. Thank you. Langsung tulis, Bu. Ya. menyelenggarakan pukul 11.00. Saya jelaskan alasannya. Nah, alasan kalau kami memilih perbedaan seperti ini yaitu pada angka yang menunjukkan waktu itu harus diberikan 2 digit itu tidak seperti ini. Oh, kan? iya. Kurang Iya, iya. Jadi kalau kami memberi perbaikan pada bagian keterangan waktu di kalimat tersebut. Baik, benar sekali ya teman-teman. Apakah kalian juga setuju dengan pendapat kelompok 2? Setuju. Baik, beri kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya untuk kelompok 3. Tidak itu.
Bisa dijelaskan? Ini dari ini kurang harusnya sekadar terus Iya. ya ini untuk kode mutiara ini harusnya menggunakan huruf kapital terus antara buka dan ditutup ini harus ada kata hukum. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, berarti kalian semua sudah paham dengan materi yang disampaikan karena kalian sudah bisa menjawab semuanya dengan benar. Kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, untuk materi menggunakan kalimat efektif, Ibu akan mengulas lagi terkait ini bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kata baku yang tepat dan huruf kapital yang tepat untuk kepadanan struktur bahasa dan juga pola pikir kalimat harus sistematis seperti itu. Baik, lembar kerja bisa dikumpulkan. Baik, jika seperti itu, karena waktu sudah menunjukkan selesai jam pelajaran Ibu, maka Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Bila ada salah dari Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.